Oke teman-teman, sekarang jam setengah 11. Setelah habis naik kereta lokal Siliwangi dari Cipatat sampai juga di kota Sukabumi, dan habis ini kita mau kemana ya? Kalau andaikan naik kereta lagi, balik lagi paling ke arah Cipatat. Kalau naik kereta arah ke Jakarta, Pangrangonya udah berangkat. Mungkin ke terminal aja kali ya, terminal Sukabumi. Saya juga udah lumayan lama gak ke terminal Sukabumi. Ya, kita coba dulu aja ya ke terminal bis Sukabumi. Tapi saya nggak tahu nih naik angkotnya yang mana. Ayo angkot nuka terminal numpak di mana, Bang? Ya, kemana tujuannya? Pada ke Jakarta. Jakarta. Ya. Jakarta memang gue dekat terminal sih. Angkotnya sih? Jadi kieunya posisinya kerjaan. Iya. Kerjaan lah ya mah. Kerjaan lah. Jadi ya itu lurus, Ya. ya keluar, itu terus lurus. Mentok ke kiri, kan naik 20-an hejo. Hejo nomor 20. Ya. Berarti kudu ka ditulanya. Ya. Lain tipe pabla dia lain. Nah, dia bisa. Ya. Enggak dia kadinya ya. Oke, sama-sama minum, Mang. Kalau kita bisa kadinya. Ya bukan itu ditutup ya nok terus gitu. Jadi tulisan prima ya bok maneng tah. Bok maneng di dinya aya jalan nyebrang we. nyebrang ke kanan. Nah, bedian prima salit aya warna toko plastik. Oke. Ya. Siap. Nunya, Mang. Oke teman-teman, jadi tadi sempat nanya ke amang-amang Cimol bahwasanya nanti ada angkot yang akan menuju ke terminal Sukabumi. Tapi minusnya tuh kita harus jalan dulu. Kayaknya ini pasar ya, pasar Sukabumi. Dan minusnya kalau dari stasiun akan menuju ke terminal, kita tuh harus jalan terlebih dahulu karena angkotnya biasanya ngetemnya di sebelah sana katanya, agak nyebrang ke belakang stasiun Sukabumi ya. Nanti kita coba aja. Katanya jalan ke sini, ntar belok kanan ada gang kecil deket tulisan Prima Snack. Ya sekitar di sini berarti. Ini dia nih Prima Snack ya. Nah di sini tuh katanya ada gang kecil. Nanti kita ambil ke kanan. Katanya angkotnya di sebelah sana. Warnanya hijau tua dan nomornya itu sekitar 20-an. Nanti kita tanya aja lagi. Kayaknya lo sini deh. Gang sini nih. Kita potong jalan aja loh sini. Oh, jadi ini tuh sebelah timur stasiun Sukabumi. Itu stasiun Sukabuminya. Jadi kita harus melewati rel kereta api dulu. Lewati. Sendalnya coplok, suwe. Nah, habis itu nanti kita tungguin di sini aja katanya. Nanti ada angkot yang warnanya hijau tua nomor 20-an. Oke teman-teman, sebenarnya angkot yang mengarah ke terminal sempat lewat ya ketika saya sedang beristirahat di sebuah toko. Namun sayang banget saya gak sempat memberhentikannya.
Alhasil sempat menunggu beberapa menit tapi gak kunjung lewat lagi gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk naik ojek online, takutnya nunggunya lebih lama lagi ya. Untuk ojek online sendiri di kota Sukabumi sepertinya sudah agak kondusif ya. Soalnya saya naik masih di sekitaran pasar Sukabumi ini. Soalnya dulu pas ramai-ramainya ojek online bermunculan di Indonesia, banyak banget kejadian gathering tuh antara ojol sama opang. Sebenarnya saya sempat menanyakan amang-amang ojolnya apakah saya di red zone. Ternyata kata amang-amang ojolnya di sekitar belakang stasiun Sukabumi, green zone, atau bisa dibilang zona yang cukup aman ketika naik ojek online. Sebenarnya jarak dari stasiun Sukabumi menuju ke Terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi lumayan agak jauh ya, yaitu sekitar 4-5 kilometeran. Jika naik kendaraan motor sekitar 10 menitan. Dan jika kita naik angkot pasti akan lumayan memakan waktu yang lebih lama. Soalnya angkot bakalan sedikit muter-muter dulu dan tentunya nyari penumpangnya. Mau ke jalur bisa? Ya, mau ke jalur bis. Sampai sini kalau ke jalur bis. Oh, boleh ya, sini aja. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 12. Akhirnya tiba juga di terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi, terminal Sukabumi ya. Jadi kan kemana ya? Bingung mau kemana. Tapi kayaknya kayak daerah Jabodetabek aja deh, yang deket-deket aja, kita jangan nyari yang jauh lah. Tapi nggak tahu mau kemananya nih, entah mau ke Jakarta, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, atau yang lainnya ke Kalideres, entah mau ke Bekasi, entah mau ke Cikarang, entah mau ke Bogor. Ntar kita lihat aja rezekinya kemana ya. Masih setengah 12 sih. Belakang terminal Sukabumi lagi ada pasar malam tuh. Biasanya pasar malam kayak gini tuh beroperasinya tuh sekitar sebulan 2 bulanan biasanya ya. Paling cepat sebulan biasanya sih kalau pasar malam. Ini belakangnya apa ya? Saya udah lama nggak kesini, jadi agak linglung. Oh alah, kayak kolam buatan ya ternyata ya di situ ya. Oh alah, kayak kolam buatan ternyata di situ. Untuk angkot-angkot di sebelah sana teman-teman, di terminal Sukabumi khusus angkot. Nah di sini khusus per Elvan. Nah di sini semua. Nah di sono shelter pemberangkatan terminal Sukabumi. Ini ada
PO Sugih Jaya ya. Kemana nih? Oh, ke Kampung Rambutan nih. Ini Sugih Jaya ke Kampung Rambutan berangkat nih. Jujur saya masih agak bingung mau kemananya. Ini yang ke arah Kampung Rambutan Sugih Jaya berangkat jam setengah 12 pas. Kayaknya dari Sukabumi ke Kampung Rambutan banyak deh bisnya deh. Mungkin 1 jam sekali ada dia. Ini bekas PO mana ya? Sugih Jaya ya? Bodinya tuh masih kelihatan seger banget gitu. Oke teman-teman, di sana masuk mobil bis Sinar Jaya ke arah Cikarang, Bekasi. Mungkin ikut aja lah yang ke Cikarang biar cepet sampai rumahnya. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di bis Sinar Jaya ke Bekasi ke Cikarang. Konfigurasinya 23, total ada 9 kali 5 tambah 9 berapa tah? Sekitar 50-an ya. Terus ini saya paling suka itu bis yang kursinya itu kayak gini nih jenisnya, bludru bahannya. Terus ada kantongnya, ada AC. Oh, kenceng AC-nya. Terus ada apa lagi? Ada hordeng. Jadi ketika panas siang matahari bisa digeser hordengnya. Set. Mantap. Seneng saya kursi yang kayak gini tuh. Sedangkan jarak seatnya, karena saya pendek lumayan lah. Terus di kursinya juga nih ada apa ya namanya ya? Reclining seat. Biar si kursi bisa agak dimundurin dikit gitu. Mantap. Saya kurang tahu berangkatnya jam berapa. Nanti kita tanya. Kayaknya sih sekitar jam 1-an deh. Untuk teman-teman yang mau nyegat bis ini dari pinggir jalan bisa banget ya. Jadi selain naik dari terminal Sukabumi, teman-teman juga bisa nyegat di pinggir jalan. Tapi saya sarankan untuk menghubungi supirnya terlebih dahulu atau koneknya melalui pesan singkat seperti WhatsApp ataupun via telepon.
biar pak sopirnya mengetahui letak titik posisi teman-teman menunggu bisnya. Bukan hanya itu, untuk teman-teman yang mau mencoba titip paket bisa banget ya, teman-teman bisa menitipkan paket di bis ini. Namun untuk menitipkan paket teman-teman harus konfirmasi via telepon dulu, ataupun teman-teman bisa langsung aja datang ke terminal dan langsung konfirmasi ke pak sopirnya maupun ini ya, petugas yang berjaga di terminal Sukabuminya. Ada kejadian yang cukup unik sebelum kita melintasi jembatan ini nih teman-teman. Jadi sebelumnya di terminal saya sempat izin mau sholat zuhur, namun kata pak sopirnya jangan dulu, katanya pengen berangkat gitu. Jadi nanti bakalan dicariin masjid yang letaknya berada di pinggir jalan gitu. Singkat cerita saya zuhuran sama pak sopirnya di pinggir jalan dan selesai belakangan ya, karena memang pak sopirnya waktu itu sholat duluan, yang akhirnya beliau tuh selesai duluan. Nah setelah saya selesai sholat juga tiba-tiba mobilnya berangkat hampir meninggalkan saya. Ternyata pak sopirnya tuh hanya memindahkan mobilnya karena menghalangi kendaraan yang parkir di sebelahnya. Benar-benar udah panik banget sih waktu itu tuh, bakalan udah ini mah ditinggalin mah. Sampai lari-larian ngejar mobilnya, sumpah malu banget tuh diliatin banyak orang, suwe. Absurd banget tuh kejadian. Nah untuk teman-teman yang pengen sholat zuhur boleh aja ya, asalkan izin terlebih dahulu sama pas sopirnya, pasti dibolehin sih. Apalagi bis ini tuh berangkatnya kan sekitar jam 12 siangan ya, atau tepat banget adzan zuhur tuh berkumandang. Oke teman-teman, setelah kurang lebih berjalan 1 jam dari terminal Sukabumi, akhirnya kita tiba juga di tempat yang bisa dibilang apa ya, tempat paling malesin lah kalau ke Sukabumi tuh melewati jalur Cibadak. Jalan Cibadak Sukabumi tuh menjadi jalan yang cukup horor banget ya bagi para pengendara yang melewati jalur ini ketika hari libur nasional. Apalagi video ini tuh dibuat pada hari Sabtu yang akhirnya sudah masuk akhir pekan ya, dan besok tuh hari Minggu, dan hari Seninnya tuh hari raya Waisak. Jadi hitungannya libur 3 hari tuh, libur panjang kan. Karena penasaran ya separah apa sih macetnya, akhirnya saya buka Google Maps nih untuk mengetahui seberapa parahnya macet di jalur Cibadak Sukabumi ini. Dan ternyata lumayan juga ya untuk teman-teman menguji kesabaran ketika di jalan lewat jalan ini. Ya semoga aja sih macetnya itu nggak terlalu parah banget, soalnya saya sendiri merencanakan pulang akan naik kereta lokal. Kalau nggak keburu ya paling bakalan naik bis lagi sih ke arah rumahnya.
Oke teman-teman, kali ini kita sudah tiba di sebuah pertigaan yang berada di daerah Cibadak. Di sini menjadi salah satu penyebab jalan Sukabumi ke Jakarta itu bisa macet. Untuk yang ke arah kanan atau lurus itu tuh arah ke Jakarta ya. Sedangkan untuk jalan yang ke kiri menuju ke arah Pelabuhan Ratu. Untuk teman-teman yang akan menuju ke Pelabuhan Ratu dari Sukabumi ada bis Maya Gapura Intan yang akan mengantarkan teman-teman menuju ke Pelabuhan Ratu. Kalau teman-teman dari Jakarta, kalau gak salah ada juga deh yang dari Kampung Rambutan tapinya. Kalau gak teman-teman naiknya tuh dari mana ya? Dari Baranang Siang Bogor deh. Kalau nggak salah ada tuh bis MGI juga atau Maya Gapura Intan yang ke arah Pelabuhan Ratu. Oke teman-teman, kali ini kita melewati Monumen Palagan Bojong Kokosan. Monumen ini dibangun sebagai tanda penghargaan bagi para pejuang Sukabumi ketika melawan tentara Inggris yang datang dari arah Bogor menuju ke Sukabumi. Peristiwa Bojong Kokosan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya daripada peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada 24 Maret 1946. Wah, bersejarah banget sih ini mah ya. Teman-teman wajib baca tuh ceritanya tuh. Tapi di Google aja ya, saya mager ceritanya. Nah, kalau samar-samar di depan sana itu merupakan Gunung Salak ya teman-teman. Dan ternyata Gunung Salak statusnya masih aktif loh. Saya baru tahu sumpah. Gara-gara googling nih jadi tahu ternyata tuh emang Gunung Salak tuh masih aktif statusnya. Oke teman-teman, perjalanan pada kali ini masih belum usai. Setelah berangkat sekitar 3 jam yang lalu dari terminal Sukabumi, bis yang saya naiki yaitu bis Sinar Jaya masih berjibaku menghadapi kemacetan yang masih berada di sekitaran Kabupaten Sukabumi ya. Perjalanannya masih cukup jauh hingga setibanya kita di terminal Cikarang. Penasaran nyampe di Cikarang jam berapa? Yuk boleh ditonton lanjutan dari video ini. Linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Yuk gaskan tuh tonton.